Pertemuan kedua, hadis tentang menyayangi anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yuli Setiawati dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya, marilah anak-anak kita buka bersama dengan doa agar seluruh kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan baik, lancar, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Yuli hantarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, minggu kemarin Bu Yuli telah menjelaskan tentang hadis menyayangi anak yatim. Kalian juga sudah mendengarkan penjelasan tentang apa atau siapa anak yatim itu. Anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, ayahnya. Kalau piatu, anak yang sudah ditinggal ibunya. Yatim piatu, anak yang ditinggal oleh ayah dan ibunya, meninggal dunia dalam keadaan usia belum balik. Minggu kemarin Bu Yuli juga sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan hadis menyayangi anak yatim. Bagaimana? Kalian sudah hafal semuanya? Kalau Bu Yuli lihat, masih banyak yang belum setoran hadis ke Bu Yuli ya. Masih berapa persen? 50% mungkin? Kurang lebih sekian itu. Jadi masih ada 50% yang belum setor hafalan. Kenapa anak-anak? Sulit atau males belajar? Kita harus semangat untuk tetap mencari ilmu, belajar walaupun dalam keadaan pandemi ya anak-anak ya. Kadang memang timbul rasa jenuh, tapi marilah kita hilangkan rasa jenuh itu dengan niatan mencari ilmu karena Allah. Ingat, agama Islam mewajibkan umat Islam untuk mencari ilmu. Bagaimana hadisnya? Gimana? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Apalagi kalian ini dalam posisi masih usia sekolah. Dan ini kita nggak libur ya anak-anak. Ini kita dalam keadaan sekolah juga walaupun di rumah. Karena situasi kondisi pandemilah yang menjadikan semuanya seperti ini. Maka mari kita timbulkan semangat untuk tetap belajar mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat anak-anak, ilmu adalah kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Man aradad dunya fahuwa bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, fahuwa bi ilmi, maka harus didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu dunia. Contohnya apa? Ya ilmu dunia banyak sekali, kedokteran, ya, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu umum. Apakah itu penting? Penting karena kita hidup di dunia. Kalau ingin sukses di dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fahuwa bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat kelak, maka dia juga harus mendasari, membekali diri dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ya.
Waman aradahuma fahuwa bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka dia harus punya ilmu dunia, juga punya ilmu akhirat. Jadi kedua-duanya ilmu itu penting anak-anak ya. Ilmu itu sangat penting. Orang hanya tahu ilmu dunia tanpa tahu ilmu akhirat, rugi anak-anak. Sebaliknya, orang hanya tahu ilmu agama tok, tidak tahu ilmu dunia, dia hidupnya di dunia juga kurang nyaman, ya, kurang nyaman. Contohnya saja, orang hanya tahu ilmu dunia, dia sukses di dunia, karirnya sukses, misalnya jadi pembisnis besar, tapi karena dia tidak mempunyai ilmu akhirat, misalnya pedagang, dia pedagang besar, karena tidak mempunyai ilmu akhirat, ilmu agama, pedagangnya ya juga banyak yang melanggar aturan agama, misalnya timbangannya dikurangi atau dia berbuat riba, ya seperti itu, tidak tahu hukum-hukum Islam. Sebaliknya, orang yang hanya tahu ilmu agama saja, nggak tahu ilmu akhirat, di sini zikir tok, maka kadang nyasewu dari segi ekonomi juga keteteran, kurang, ya. Padahal agama Islam juga menganjurkan kepada kita agar kita itu sebagai orang Islam yang kuat lahir batinnya, kuat secara materi maupun rohani, ya. Yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang Islam itu lebih baik kaya. Jadi kita bisa berderma memberi segala sesuatu kepada yang tidak punya. Semuanya itu dengan ilmu. Maka anak-anak semangat mencari ilmu ya. Jangan kendor mencari ilmu. Jangan bermalas-malasan mencari ilmu. Karena mencari ilmu di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Dan mencari ilmu di waktu tua bagai mengukir di atas air. Hafal sedilit sesuk wis lali. Sekarang hafal, besok mungkin lupa. Itu dalam usia-usia tua, ya, seperti itu. Pupung kalian masih muda, masih punya semangat, masih punya banyak peluang dan kesempatan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya mencari ilmu. Hafalkan ini hadis. Apa gunanya Bu menghafalkan hadis? Ada gunanya, ada manfaatnya. Entah itu untuk hari ini atau hari esok, siapa tahu. Pokoknya kita niatannya mencari ilmu karena Allah. Itu aja nak ya. Semangat menghafalkan. Untuk itu mari kita menghafalkan hadis ya. Diulangi bersama Bu Yuling ya. Hadis tentang menyantuni anak yatim. Baiklah anak-anak, mari kita dengan semangat bismillahirrahmanirrahim menghafal lagi hadis tentang menyantuni anak yatim. Semoga kalian cepat dikasih hafal ya. Sebelumnya, Bu Yuli jelaskan anak-anak, hadis itu terdiri dari dua bagian. Bagian sanad dan bagian matan. Oke. Bagian sanad itu ini, yang meriwayatkan hadis ini siapa? Itu namanya sanad. Ini, coba nggih. Saya baca an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad. Yang meriwayatkan hadis adalah Sa'din, Sahlin bin Sa'din. An dari Sahlin bin Sa'din, dari Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Sahl. Qala, berkata siapa? Sahlin bin Sa'din. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nak, baru ini isinya hadis ini. Ini namanya matan. Ini tadi sanad, ini matan. Apa isinya hadis? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Sekali lagi biar 3 kali. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha.
Wa asyara bis sababati wal wusta. Lagi. Wa asyara bis sababati wal wusta. Yang ketiga kalinya wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma syai'a. Yuk lagi. Wa farraja bainahuma syai'a. Terakhir 3 kali. Wa farraja bainahuma syai'a. Ini isinya hadis. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari. Dari siapa? Dari Sahal bin Sa'din. Ya. Ana wa kafilul yatimi. Aku siapa? Aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kafilul yatimi, dengan orang-orang yang menanggung beban anaknya, anak yatim, menanggung hidupnya anak yatim, membiayai hidup anak yatim, ngurusi bocah yatim, nyekolah nih bocah yatim, nggih. Fil jannati, kelak di surga itu hakada, seperti ini. Seperti apa? Wa asyara bis sababati wal wusta. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi wa asyara, memberikan isyarah bis sababati, dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'an, dan merenggangkan di antara keduanya. Jadi ngeten. Ki gak partai doang mboten lho nggih. Ini cuman isyarat Gusti Kanjeng Nabi, mengisyaratkan antara Gusti Kanjeng Nabi dengan orang yang menanggung biaya hidup anak yatim ini sangat dekat nak di surga nanti nggih. Sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini anjuran hadis ini adalah kita diperintahkan untuk menyantuni, menyayangi, memperhatikan kehidupan anak yatim. Jangan sampai menghardik, menyakiti, membentak, bahkan menganiaya kehidupan anak yatim. Itu termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang munafik. Itu orang yang mendustakan agama, itu termasuk yang menghardik anak yatim. Bagaimana? Kita ulangi lagi sekali lagi anak-anak, dan Bu harapkan kalian hafal, hafal terus nanti disetorkan, hafalannya yang belum setor, Tapi santai saja, tapi tetap harus semangat walaupun santai. Ulangi lagi. Nanti yang dihafalkan ini saja, isinya saja, wes. Saya kasih keringanan, isinya saja, matannya saja, sanatnya ndak usah. Ini sanatnya, ini sanat ini dari siapa-siapa itu jalannya. Terus ini isinya saja. Ana wa kafilul yatimi. Kita ulangi lagi ya. Mulai dari isinya hadis. 1, 2, 3. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma syai'a. Ya, ini saja yang dihafalkan. Mudah kan? Mudah. Kalau pokoknya yang penting kalian semangat dan punya kemauan yang kuat, pasti hafal. Kemudian mari kita lihat bukunya ya, kandungan dari hadis berikut ini. Anak-anak, kalian persiapkan, kalian buka buku Al-Quran hadis kalian, halaman 39, kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Hadis ini mengandung hal-hal apa? Yang pertama, kamu lihat yang di bawah anak-anak, ini yang di bawah, sebelah sendiri. Pertama, perintah agar kita menyayangi dan menyantuni anak yatim. Jadi hadis ini mengandung perintah kita untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim yang pertama. Yang kedua, hadis ini mengandung
makna apa? Larangan menyakiti anak yatim. Kita tidak boleh menyakiti anak yatim, membentak, menghadiknya, walaupun dia anaknya nakal ya. Memang kadang anak yatim itu malah oleh Allah dikasih sifat yang nakal, jengkel nih. Tapi kita harus tetap sabar ya. Nah, itu ujian berarti. Ujian bagi kita untuk sabar menghadapi anak yatim. Yang ketiga, bersikap baik terhadap anak yatim. Walaupun anak yatimnya misalnya bersikap kurang baik kepada kita, karena yang namanya anak kecil ya, yatim itu kan belum dewasa, belum balik, jadi belum begitu banyak pengertian biasanya ya, jadi masih kadang banyak ulahnya. Yang penting kita harus sabar. Kemudian halaman 40, berbuat baik kepada anak yatim bisa dilakukan antara lain apa? 1. Menanggung segala kebutuhan pokoknya. Segala kebutuhan pokoknya apa ya? Sandang, pangan, papan, apa itu? Ya makanannya, dari segi makanannya, dari pakaiannya maupun dari tempat tinggalnya. Menanggung biaya sekolah. Kalau dia usia sekolah, ya pastinya usia sekolah ya. Tapi walaupun kadang ada yang belum sekolah gitu, misalnya sudah usia sekolah, maka kita tanggung biaya sekolahnya. Mendidiknya dengan ikhlas. Nah, misalnya dia ikut dengan keluarga kita, maka keluarga yang diikuti oleh anak yatim itu harus mendidiknya dengan ikhlas, dengan baik, jangan sampai membentaknya. Mendoakannya, mendoakan setiap selesai sholat maupun ketika dalam event-event sesuatu, kita ikutkan anak yatim dalam doa-doa kita. Tidak mencemoohnya, boten ngelok-ngelok nih, tidak menyakiti hatinya dengan perkataan-perkataan kita. Nih kandungan hadis atau makna hadis yang terkandung dalam menyantuni anak yatim. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya di sini ada kisah Rasulullah dan gadis kecil yatim. Ini buku kalian halaman 40, 41, ini ada kisah Rasulullah dan gadis kecil yatim. Bagaimana kisahnya? Nah, saya minta kalian membaca sendiri. Ya, nanti kalau dibacakan Bu Yuli di sini terlalu lama nanti ya durasi waktunya. Kalian membaca kisah Rasulullah dan gadis kecil yatim ini di rumah dengan penuh semangat thalabul ilmi. Kemudian kalian kerjakan latihan soal halaman 42, 43 anak-anak. 42, 43 sudah. Sampai halaman 44. Semuanya langsung jawabannya saja di buku tulis tugas ya. Dikerjakan langsung jawabannya halaman 42 sampai 44 di buku tulis tugas. Ya. Baiklah anak-anak, pertemuan kita Bu Yuli rasa cukup di sini, dan mungkin ini materi untuk Al-Qur'an hadis yang terakhir di semester 1. Ya. Jadi semester 1 itu materinya dari bab 1 sampai bab 3 saja. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat? Iya, tetap semangat menghafalkan hadis dan mengerjakan latihan soal. Sampai kapanpun nanti Bu Yuli tunggu ya hafalannya. Sudah enggak? Pokoknya kalian hafal dan di setorne ngoten mawon nggih. Iya. Semangat dalam mencari ilmu, semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Cukup sekian dari Bu Yuli, ada kurang lebihnya, ada perkataan yang kurang berkenan, Bu Yuli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.